Dan yang kedua, memang acara ini juga penting. Acara ini penting. Ya, kalau pabrik penting juga, tapi saya bisa mengunjungi pabrik itu nanti menyusul. Ya. Yang saya hormati juga Bapak Excellencies, His Excellencies Ambassador of France, Spain, Germany, UK, and yang saya hormati Mr. Anand Stanley, Mr. Zakir Hamid, para Mr. Jose Corsia, para pejabat media Pratama utama yang mewakili kementerian dan lembaga. Saya hanya akan menyampaikan prospek dari bisnis dirgantaraan, industri dirgantaraan, Pak Yusuf yang saya hormati, Mas Kawal Yusuf, dan juga challenge sedikit saja Bang Menteri ya, menggambarkan apa yang potensi ke depan kita dalam industri kedirgantaraan dan juga challenge kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasar pesawat terbang global ini sangat prospektif. Dengan ini data saja, dengan total pesanan pesawat dunia mencapai rekor tertinggi, ini menurut McKinsey pada tahun 2024, yaitu 15.700 pesawat, dan berdasarkan IATA International Air Transport Association, untuk Indonesia menurut IATA diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Jadi tidak lama lagi kita akan menjadi pasar industri penerbangan terbesar keempat di dunia. Selain itu, menurut International Civil Aviation Organization, ini menunjukkan bahwa jumlah penerbangan domestik dan penumpang Indonesia akan meningkat sangat signifikan, ya, masing-masing mencapai sekitar 7,4 juta penerbangan dengan prospek hampir 690 juta penumpang pada tahun 2045, atau 3 kali lebih besar dari catatan tahun ini. Di sisi lain, industri pesawat terbang nasional yang dimotori oleh PT Dirgantara Indonesia, kita percaya bahwa sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas manufaktur yang mencakup desain dan produksi pesawat, aerostructure, perawatan pesawat terbang, serta jasa engineering dan sistem senjata. PT Dirgantara Indonesia juga telah mengembangkan berbagai produk unggulan dengan capaian nilai TKDN antara lain NC 212 TKDN yang 42,15%, CN 235 TKDN nya 38,74%, C295 TKDN nya mendekati 21%, dan N219 TKDN nya sudah cukup tinggi, mendekati 45%. Abang saya, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, peningkatan permintaan armada pesawat tersebut turut meningkatkan kebutuhan komponen, termasuk untuk kegiatan perawatan, perbaikan, dan juga overhaul pesawat. Indonesia telah memiliki 12 perusahaan industri komponen pesawat yang tergabung dalam INACOM. Ada nggak wakilnya INACOM? Nggak ada. Yaitu Indonesia Aircraft and Component Manufacturers Association,
di mana 7 perusahaan diantaranya telah memiliki sertifikasi standar industri kedirgantaraan internasional atau AS 9100 dan telah menjadi bagian dari rantai pasok global industri pesawat terbang. Selain itu, sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan industri pesawat terbang yaitu MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul. Saat ini terdapat 64 perusahaan MRO di seluruh Indonesia, termasuk 35 perusahaan yang tergabung dalam IAMSA. Ada perwakilan IAMSA? Indonesia Maintenance Services Association, yang sebagian juga berkontribusi pada sektor industri pertahanan. Walaupun yang tadi saya gambarkan, MRO di Indonesia, terlepas dari apa yang saya gambarkan tadi, kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terlebih terhadap tren turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia dan juga tekanan biaya tinggi. Tekanan biaya tinggi itu pasti ada alasannya, tapi nggak perlu kita diskusikan sekarang. Namun demikian, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya, seharusnya kita harus bisa lebih optimis, bahkan kita harus mempersiapkan diri agar bisa menyambut dan memanfaatkan sepenuhnya prospek cerah ya, dari industri kedirgantaraan termasuk MRO untuk kepentingan merah putih. Oleh sebab itu, melalui Joint Declaration of Intent ini, pemerintah berharap akan terbangun kolaborasi yang kuat yang tidak hanya menghasilkan kerangka kerja strategis, tetapi juga menghadirkan alih teknologi yang nyata, peningkatan kandungan lokal dalam industri manufaktur pesawat udara, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi dirgantara, MRO, dan juga peningkatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Bang Menteri, saya kira Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami berikan penghargaan yang luar biasa setinggi-tingginya pada kantor Bappenas yang telah memprakarsai event yang sangat strategis ini, tentu untuk lebih menumbuh kembangkan industri dirgantara termasuk di dalamnya MRO. Terima kasih. Assalamualaikum.